Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini, di sini saya mempunyai satu buah kasus kulkas tidak dingin ya, disebabkan karena di bagian evap tercongkel benda tajam ya teman-teman. Namun bukan tercongkelnya ya, yang menurut saya itu yang saya infokan ya, bukan yang ketusuknya ya, ataupun cara mengatasi eh, apa evap yang ketusuk pisau, karena cara seperti ini udah sering banget saya upload ya di video sebelumnya. Namun ada beberapa hal ya yang perlu saya infokan di sini. Ketika kalian mengalami kulkas bocor, alangkah baiknya itu lebih baik kalian bisa cabut ya. Dan kalau misalkan nggak sampai dicabut eh, kulkas itu, nah contohnya seperti ini. Nah ini kulkas ini habis kecongkel ya, habis kecongkel lalu dibiarkan hidup sampai beberapa hari, kurang lebihnya itu informasi dari orangnya sekitar hampir 3 hari ya. Dan seperti ini jadinya. Nah, di sini di bagian kondensor ini seperti banyak lumpur ya, teman-teman. Karena kenapa saya bilang mending langsung cabut kalau misalkan kena congkel. Alasannya itu kalau misalkan kita biarkan hidup terus, kompresor itu bakalan hidup terus ya. Kompresor bakalan hidup terus dan juga nantinya bakalan panas ya untuk di bagian kompresornya. Nah, di sini saya akan tunjukin ya. Ini akibatnya apabila kulkas yang ketusuk dan dibiarkan hidup terus-menerus. Nah, di sini untuk di area kondensor itu banyak banget ya lumpurnya. Jadi kalau misalkan terlalu banyak lumpur itu nggak bisa dingin ya kalau kita paksakan nanti. Nah, makanya ini kita coba kasih metil dulu. Kita flashing menggunakan metil ya untuk di area kondensornya. Nah, seperti yang kalian lihat nanti, nantinya kalian bisa lihat. Nah, kurang lebihnya seperti ini hasilnya kalau misalkan kita biarkan hidup sampai lama ya. Dan untuk olinya pun juga baunya gosong ya, karena udah 3 hari nggak berhenti sama sekali kompresornya, dibiarkan hidup terus. Ya untung aja kompresornya nggak sampai macet ya. Nah, di sini kita masukkan metil di jalur kondensernya. Nah, ini saya akan perlihatkan ke kalian kalau misalkan mau memflashing kondensor. Nah, seperti ini ya. Tuh, langsung keluar semua. Dan mohon maaf untuk kameranya juga kurang jelas karena kena ini ya, kena metil tuh. Seperti lumpur ya. Nih. Ini kalau misalkan kita paksa biasanya itu buntu terus ya. Kalau misalkan kita paksa ini bakalan buntu terus ini. Tuh. Dan juga di bagian filter ini bakalan banyak banget ya lumpurnya, jadi kita perlu penggantian baru juga untuk di bagian filter. Nah, ini harus bersih ya. Di bagian kondensor ini harus bersih dari lumpur. Dan juga kalau misalkan kondisi seperti ini, lebih baik kalian bisa cek di bagian kompresornya ataupun oli pada kompresornya, kalian bisa cek. Jangan sampai lumpurnya itu ada di dalam oli ya. Maksud saya jangan sampai lumpurnya itu masuk ke dalam kompresor. Nanti alangkah baiknya kalian bisa cek. Oke, di sini untuk kompresor sudah saya lepas. Di sini kita akan cek ya. Kita akan cek di dalamnya itu apakah olinya masih bagus. Nah, kalau misalkan masih bagus, eh, nanti bisa kita pasang kembali ya. Dan nanti juga saya tunjukin juga ciri-cirinya oli yang bisa kita pakai. Di sini kita tap dulu untuk olinya. Kita akan memastikan kalau udah pasti bagus ya, kita kan udah enak ya, nanti pemasangannya juga enak. Ini kita coba tap dulu. Ini kalau untuk kondisi olinya kayaknya masih bagus ya. Untuk olinya masih bagus. Belum tercampur dengan air ya. Kalau misalkan tercampur dengan air, biasanya itu kalau misalkan kita paksa ya, kalau misalkan tercampur dengan air, biasanya itu kompresornya itu kalau dipegang seperti ada setrum dikit-dikit ya, seperti ada groundnya gitu. Nah, itu kebanyakan di dalam kompresor itu banyak air ya. Ini perlu kita tetap, meskipun nggak ada, yang penting kita udah tahu ya bahwa kompresornya itu masih masih bersih dalamannya. Kemungkinan besar untuk di bagian perpipaannya aja tadi yang kotor ya. Nah, di sini
Untuk oli masih bagus ya teman-teman ya, ini masih kuning dan juga olinya nggak ada buih ya, nggak ada buih, olinya masih bagus. Nah, seperti yang kalian lihat ya, kalau misalkan tumpah ke tanah seperti ini, oli yang bagus itu nggak berbuih ya. Ini kalau misalkan sampai berbuih, itu kita perlu lakukan penggantian. Kalau misalkan tumpah ke tanah seperti ini nggak ada buihnya, artinya masih bisa kita pakai. Nah, sekarang kita akan masukkan kembali. Oke, untuk cara memasukinya kita bisa menggunakan selang ya, bisa menggunakan selang, kita masukkan lewat jalur hisap. Boleh dengan cara kompresor dihidupkan, boleh juga dalam kondisi mati, terserah. Kalau yang seperti konten-konten saya sebelumnya kemarin kan saya pasang itu, saya ngisinya itu dalam kondisi hidup ya, itu boleh saja, nggak ada masalah. eh, Intinya itu yang paling mana yang menurut kalian paling gampang aja, boleh dihidupkan, boleh juga dalam kondisi mati. Oke, oli sudah masuk, selanjutnya kita akan langsung hidupkan. Nah, di sini untuk memastikan sisa-sisa oli yang ada nyangkut-nyangkut di kondensor ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini aja pemasangannya nanti. Ini saya tunjukin lengkap ya. Cara pengisian oli, cara melasing juga. Nah, kalau misalkan kita press seperti ini, olinya itu nggak keluar, ataupun kotorannya itu, sisa-sisa lumpur tadi itu nggak keluar, nah itu udah bagus. Langsung kita pasang, langsung kita isi freon ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba langsung flashing lagi. Pastikan di area kondensor itu sudah bersih ya. Jadi biar kita kerjanya itu nggak sampai 2 kali nantinya. Bagian kondensor kalian bisa bersihkan. Kalau misalkan posisi seperti ini, itu benar-benar harus bersih. Di bagian kondensor harus bersih, di jalur hisap juga harus bersih. Tuh seperti yang kalian lihat ya. Di sini yang keluar itu cuman metil aja. Jadi intinya itu untuk sistem perpipaannya itu sudah bersih ya. Nah, udah hampir habis banyak ya, hampir 1 botol lebih tadi saya memflashingnya ini. 1 botol metil ya. Dan kemarin juga ada yang sempat bertanya juga, bagaimana kalau misalkan sampai kotornya parah saya flashing menggunakan pertalite bang, apakah boleh? Nah, boleh aja, kalian bisa menggunakan pertalite. Nanti kalau misalkan udah selesai baru kalian flashing yang terakhir ya, kalian bisa flashing menggunakan metil ya. Di sini sudah saya isi freon dan tekanan sudah berada di angka 80 psi ya, 80 psi. Dan juga jangan lupa untuk filter kalian bisa ganti ya, karena udah nggak mungkin lagi kita pakai untuk filter yang lama. Oke, di sini untuk tekanan sudah mulai turun. Nanti kita turunnya itu sampai berapa, nanti baru kita tambahkan ya. Oke, di sini masih di angka berapa ini? Di angka 15 ya. Namun apakah masih turun atau enggak? Oke, di sini mulai turun. Di sini mulai turun dan udah diam di angka berapa ini? Sekitar 10 psi. Untuk penambahannya kalian bisa lakukan pada saat kondisi hidup, nggak masalah. Ini kita biarkan tunggu dulu. Nah, di sini untuk tekanannya itu berada di 10 psi ya. Nah, sekarang kita akan coba langsung tambahkan ya, karena di sini udah turun di bawah 10 ya, sekitar 8 psi. Nah, ini kita target sampai 15 ya. Kurang lebih nanti saya pasang di angka, kemungkinan saya isi di angka 13 psi, jadi nggak nyampe 15 ya. Dan saya rasa udah cukup kalau untuk kapasitas 2 pintu. Intinya itu di bagian filter itu sudah terasa hangat, udah bisa kita pastikan kulkasnya itu normal ya. Oke, kita akan tambahkan sampai di angka 13 psi. Ini nggak nyampe 15 ya, karena di sini udah mulai terasa hangat. Jadi kemungkinan nggak nyampe 15 ini udah normal ya untuk kulkasnya. Oke, kita tambahkan, belum nyampe di angka 13. Nah,
Kita tutup lagi. Oke, kita tutup. Dan di sini udah angkanya itu menunjukkan di angka 13 psi. Nah, jadi kalau misalkan udah seperti ini, kalian bisa nunggu ya, nunggu sampai permukaan evap itu sudah merata. Kalau sudah, lalu kalian bisa las kembali ya. Oke, mungkin itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.